Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini, kita punya materi yang menarik banget buat Anda. Coba bayangin deh, kalau kita bisa panen energi petir, kayak mimpi lamanya Nikola Tesla itu loh. Jadi sumber energi bersih tak terbatas gitu. Nah, kita bakal telusuri kisah Sancaka, seorang mahasiswa fisika, yang ambisius banget soal ini. Jadi, sumber Anda cerita nih, si Sancaka ini lagi bereksperimen. Dia coba bikin semacam bola petir buatan gitu, yang stabil. Pikirannya sih, ini bisa jadi kayak, baterai super efisien. Tapi ya gitu, idenya dianggap agak nyelam nih sama orang-orang. Sampai akhirnya, datang nih seorang investor, miliarder, misterius gitu, namanya Pengkor. Dia tertarik banget mau danain. Nah, di sini nih ceritanya mulai lebih kompleks ya. Sumber Anda kan nunjukin lapisan lain. Si Pengkor ini ternyata bukan sekedar investor baik hati, jauh dari itu. Ada agenda pribadi, balas dendam tepatnya. Jadi ayahnya dulu itu ilmuwan. Menurut sumbernya, dia difitnah korupsi sama pejabat pemerintah, terus ya gitu deh, dipenjara. Tragis. Oh, jadi gitu ceritanya. Pantesan. Iya. Jadi buat Pengkor, riset Sancaka ini bukan soal energi bersih buat umat manusia, sama sekali bukan. Dia lihat ini sebagai alat potensial buat balas dendam. Terus ya buat rebut kekuasaan juga. Ini mengubah semuanya dari awal. Gila sih. Dan plotnya jadi makin aneh lagi kan. Ternyata bola petir stabil yang mereka teliti itu, yang di fasilitasnya Pengkor itu loh. Itu bukan fenomena alam biasa. Sumber Anda bilang apa? Itu teknologi kecerdasan buatan, AI, tapi dari alien, dari planet Krons. Tunggu. AI alien. Ini sih langsung belok banget ceritanya. Dari fisika ke fiksi ilmiah level tinggi ini. Terus, pas Sancaka lagi neliti si bola petir AI ini, ada kejadian. Luar biasa katanya. Sumber Anda menggambarkannya kayak penyatuan gitu. Gak sengaja. Si AI ini secara biologis ngerekayasa genetik Sancaka. Hasilnya, dia dapat kekuatan super, berbasis listrik sama magnetik. Jadi bisa ngerasain listrik, akses internet pakai pikiran, wah macam-macam lah. Sampai bisa nyetrum. Iya, dan yang menariknya lagi, kenapa AI ini milih Sancaka? Itu pertanyaannya kan? Menurut sumber, itu AI-nya ini kayak bisa deteksi niat baik Sancaka. Yang tulus gitu, pengen bikin energi buat semua orang. Jadi AI-nya punya semacam, kompas moral sendirilah. Agak unik ya. Unik banget, tapi ironis juga ya. Betul. Ironisnya, justru kekuatan baru inilah yang bikin Sancaka bisa dengar atau deteksi rencana jahatnya si Pengkor. Rencana Pengkor apa coba? Mau pakai teknologi ini jadi senjata pemusnah massal. Gila kan? Waduh, senjata pemusnah massal. Terus gimana? Rencananya itu buat ngadu domba. Pemerintah lawan kelompok separatis. Biar perang saudara pecah, nanti kalau udah kacau dia muncul deh jadi penguasa baru. Licik banget. Pasti langsung heboh dong di tim riset Sancaka pas tahu itu. Iya, jelas. Sumber Anda bilang ada dilema etis yang hebat, perdebatan internal gitu. Mungkin antara pragmatisme lawan keamanan lah ya. Ini kan tema besar soal tanggung jawab penemu kan? Benar juga. Sementara mereka debat, Pengkor gimana? Pengkor sih gercep. Dia dibantu ilmuwan lain namanya Dr. Gazul. Plus dia pakai data Sancaka yang dicuri. Mereka berhasil replikasi terus modifikasi teknologi bola petir itu jadi senjata plasma. Senjata plasma? Kedengerannya bahaya banget. Bahaya banget. Sangat kuat, tapi ya itu nggak stabil. Seperti yang udah dikuatirin. Terus Pengkor langsung provokasi aja kedua pihak. Pemerintah sama separatis. Sampai perang saudara beneran pecah. Kacau. Nah, Sancaka gimana? Dia kan ngerasa bertanggung jawab pasti. Teknologinya disalahgunain gitu. Betul. Dia akhirnya mutusin buat bertindak. Ini udah bukan soal riset lagi kan, tapi intervensi. Dia dibantu AI yang ada di dalam dirinya itu. Terus dia nyusup ke medan perang. Tujuannya unik loh menurut sumber. Bukan buat ikut perang, dia malah coba melerai kedua pihak, ngelindungin warga sipil, terus melumpuhkan sistem senjatanya Pengkor. Tapi dia berusaha tanpa kekerasan. Makanya tindakannya ini bikin dia jadi figur misterius gitu. Orang-orang pada ngomongin. Klimaksnya gimana? Pasti ada konfrontasi kan? Iya, akhirnya Sancaka hadapin langsung si Pengkor di fasilitas senjata plasma utamanya itu. Dan bener aja, kayak yang ditakutin, senjatanya mulai lepas kendali, ngancam bencana total. Wah, itu pasti gara-gara dimodifikasi tanpa pemahaman penuh ya?
Bisa jadi. Konsekuensi teknologi hebat jatuh ke tangan yang salah kan? Sempat dihalang-halangin militan fanatik juga si Sancaka. Tapi akhirnya dia berhasil nonaktifin inti senjatanya. Dialirin gitu energinya ke bumi. Cukup pintar caranya. Terus si Pengkor. Nah, pas lagi kacau gitu ada momen menarik. Sancaka malah nyelamatin Pengkor. Pengkor luka parah, kena sambaran liar dari senjatanya sendiri. Tapi diselamatin Sancaka. Wow, tetap nolong ya dia. Terus akhirnya gimana ceritanya? Akhirnya sih Pengkor diadili, penjara seumur hidup hukumannya. Tapi ada plot twist kecil lagi. Sancaka sama teman-temannya berhasil bersihin nama ayah Pengkor dari tuduhan korupsi dulu itu. Oh iya, ironis banget ya, mengingat kelakuan Pengkor sendiri. Iya kan? Nah, Sancaka sendiri, dia ngilang dari publik. Jadi kayak legenda urban gitu. Media sih yang ngasih julukan Gundala Putra Petir. Identitas aslinya cuma dia dan mungkin AI dalam dirinya aja yang tahu. Terus tim risetnya Sancaka gimana kelanjutannya? Kalau timnya, menurut sumber, mereka belajar banyak dari pengalaman pahit ini. Sekarang fokusnya ke proyek energi terbarukan yang lebih aman. Skalanya juga kecil, kayak mikrohidro buat desa-desa gitu. Oh bagus dong, lebih membumi ya? Betul, dan mereka secara eksplisit nolak dana pemerintah. Mungkin trauma kasus ayah Pengkor itu ya. Plus, mereka lihat sendiri kan, betapa mudahnya teknologi disalahgunain buat kekuasaan. Ya, ini pelajaran penting banget sih, soal tanggung jawab penemu. Iya, niat awal yang mulia, bisa gampang banget dibelokkan sama dendam, sama ambisi. Kisah ini, kayak yang Anda ceritain barusan, benar-benar ngupas sisi gelap inovasi ya. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan buat Anda renungkan dari materi kita kali ini. Sejauh mana sih tanggung jawab seorang penemu atas apa yang dia ciptain? Apalagi kalau jatuh ke tangan yang salah. Dan gimana cita-cita luhur itu bisa, begitu gampangnya dibajak sama luka masa lalu dan ambisi pribadi. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Pikiran cemerlang, nyalakan harapan, mencari solusi demi kehidupan. Ilmu terangkai, menembus batasan, cahaya baru, wujud impian. Dengan kilat dan semangat membara, pelindung bangkit, hancurkan jelaga. Kebaikan bersuara, lawan angkara. Tanggung jawab besar, takkan sirna. Tanggung jawab besar, takkan sirna. Arus energi dalam genggaman terasa nyata di setiap urat. Kekuatan melesat tak terhingga, menjelajah awan, bumi pun cerah. Dengan kilat dan semangat membara, pelindung bangkit, hancurkan jelaga. Kebaikan bersuara, lawan angkara. Tanggung jawab besar, takkan sirna. Pilihan sulit, berkorban jiwa demi sesama, tak ada dusta. Lawan yang bengkok, siasat durjana, berdiri teguh demi semua. Dengan kilat dan semangat membara, pelindung bangkit, hancurkan jelaga. Kebaikan bersuara, lawan angkara. Tanggung jawab besar, takkan sirna. Jiwa sang petir berkobar abadi, terbang tinggi, jaga negeri untuk
untuk keadilan abadi berseri.